Selamat siang, nama saya Beni Sardo, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana yang disusun oleh Aji Mulyana, Universitas Surya Kencana. Pada hakikatnya, kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut Al-Quran adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelainan yang menyebabkan matinya orang. Selain itu, juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka. Abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan perlu penanganan segera. Dan lapangan ilmu kedokteran pun telah cukup meresahkan, sehingga lahirlah pemahaman bahwa abortus merupakan desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan saat pula kehidupan itu dianggap tidak ada dapat dikendalikan secepatnya. Aborsi atau abortus secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yaitu bersifat ilegal dan bersifat legal. Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, bahkan dan menjadikan anak yang dilahirkan menjadi korban. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun nikahnya belum mendapatkan keturunan. Mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapat keturunan. Tapi di sisi lain ada pasangan yang membuang anak kandungannya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan. Salah satu tersangka mengaku dokter padahal hanya lulusan SMP, kata Adi dalam menjalankan praktek ilegal. Para tersangka mematok tarif bervariasi tergantung usia kandungan. Untuk janin yang usianya 3 bulan di bawah sindikat ini memasang tarif 2.500.000 hingga 3 juta. Sedangkan untuk usia kandungan yang sudah lebih dari 3 bulan, biaya dinegosiasikan dengan si dokter, bukan hanya dokternya yang mencanangkan alat-alat kesehatan dan obat-obat yang digunakan di klinik. Sindikat ini pun sungguh mengejutkan. Alat-alatnya sangat tidak layak dan obat-obatnya kadaluarsa. Maka pelaku diancam pidana dengan pasal 299 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp45.000. Yang kedua, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan
atau jika dia seorang tabib bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiganya. Yang ketiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalukan pencarian itu. Sekian dari saya, terima kasih.